بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى yaumiddin amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, kita memuji Allah atas segala kebesaran, keagungan dan ketinggiannya, serta nikmat dan rahmat yang tercurahkan pada kita sekalian. Malam ini, di malam Sabtu, di malam yang ke-25 di bulan Sya'ban 1444 Hijriah, dengan izin Allah dan taufiknya, kita kembali berkesempatan untuk duduk bersama di majelis yang mulia ini, di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, guna mengkaji hadis-hadis yang menjelaskan tentang
kehidupan dari Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad SAW. Hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Asy-Syama'il, Syama'ilun Nabi. Jamaah sekalian, pada pertemuan kita yang lalu kita sudah mulai membahas bab yang ke-43. Bab ini seperti yang kita katakan kita khusus pilih sejak pekan lalu dan insyaallah pekan ini dalam rangka menyambut bulan Ramadan ya, kita baca bagaimana puasa Rasulullah SAW. Jadi sebenarnya giliran pembahasan kita adalah bab ke-40 ya, atau 40. Namun kita langkahi 2 bab untuk kita bahas bab ke-42 ini, dan insyaallah nanti kita akan kembali ke bab ke-40. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas dan membaca beberapa hadis yang menjelaskan tentang banyaknya puasa Rasulullah SAW di bulan Sya'ban, sampai-sampai hampir dikatakan beliau puasa di seluruh hari-hari bulan Sya'ban. Dan kita sudah sebutkan bahwa pendapat yang dipilih bahwa beliau tidak puasa seluruh Sya'ban, tapi hampir seluruh Sya'ban beliau berpuasa. Dan juga kita sudah membahas yang terkait dengan puasa 3 hari dalam sebulan, bahwa Nabi SAW juga berpuasa 3 hari dalam sebulan, namun beliau tidak terikat pada hari tertentu, maka tidak harus 13, 14, 15, tidak harus di hari-hari putih. Namun selama kita berpuasa 3 hari dalam 1 bulan, maka kita sudah mendapatkan keutamaan puasa 3 hari dalam sebulan. Dan kita sudah baca bahwa Nabi kita SAW pernah puasa 3 hari di awal bulan, ya, bukan pertengahan bulan. Kemudian sekarang kita akan lanjutkan ya, hadis ke-304 gitu ya. Sahih? Ya. Tafadhal. Bismillah. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyatu lil Imam Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurat At-Tirmidzi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Al-babu ats-tsalits wal arba'un. Babu ma jaa'a fi shaumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-hadits ar-rabi'u wa 300. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. Nah, hadis yang ke-304. Hadis yang datang dari sahabat yang mulia, istri Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yataharra, memperhatikan, selalu menjaga-jaga, sauma, puasa, al-itsnaini, puasa hari Senin, wal khamis, dan puasa hari Kamis. Ya. Jemaah sekalian, ada beberapa hal yang perlu untuk kita fahami tentang hadis ini. Seperti yang kita sebutkan yang lalu, bahwa terkait dengan ibadah puasa, umumnya yang meriwayatkan tentang sifat puasa Nabi SAW adalah dari kalangan istri-istri beliau.
Karena ibadah puasa adalah ibadah yang sangat rahasia, tidak banyak yang mengetahui seseorang sedang melaksanakannya kecuali orang yang dekat dengannya. Maka istri-istri kita di antara orang yang paling tahu apakah kita puasa atau tidak. Maka hadis-hadis tentang puasa Nabi SAW telah kita baca kebanyakan. Harrau Lailatul Qadar, jaga-jaga itu Lailatul Qadar. Jangan biarkan dia lolos, ya kurang lebih gitu ya. Jangan biarkan dia lewat lalu kalian tidak mendapatkannya. Kata-kata yataharra artinya menjaga-jaga untuk bisa mendapatkannya dan tidak melewatinya begitu saja atau tidak terlewatkan. Dari itu berarti kita fahami termasuk puasa yang dirutinkan oleh Nabi SAW selain puasa 3 hari sebulan adalah puasa Senin dan Kamis. Ya, puasa Senin dan Kamis. Kalau ditanya mana yang lebih afdol, puasa Senin dan Kamis atau puasa 3 hari sebulan, maka jawabannya puasa Senin dan Kamis. Karena puasa 3 hari dalam sebulan cuma 3 hari saja. Dan puasa Senin dan Kamis itu minimal 8 kali ya dalam sebulan ya. Karena dia tiap pekannya 2 kali sehingga minimal 8 kali. Dan apakah kita bisa melakukan salah satunya dan sudah terwakili dari yang lainnya? Maka jawabannya bisa saja ya. Karena Nabi kita SAW waktu mengarahkan Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma yang semangat sekali puasa sunnah, mau puasa terus-terus, tidak mau berbuka, maka diarahkan beberapa jenis-jenis puasa. Diarahkan puasa 3 hari sebulan dulu, ya. Lalu diarahkan juga puasa Senin Kamis, diarahkan puasa beberapa kali sampai puasa Daud, ya, sampai puasa Daud. Dan setelah itu tidak ada lagi puasa yang lebih afdol dari puasa Daud. Maka boleh saja kita pilih, ya, umpama ada di antara kita mengatakan saya mengusahakan puasa sunnah yang bisa saya rutin 3 hari sebulan saja, puasa putih. Itu yang saya mau konsisten. Dia rutinkan ini, maka itu insya Allah amalan yang rutin walaupun tidak terlalu banyak, itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau ada di antara kita mengatakan saya mau rutinkan puasa Senin dan Kamis, saya tidak puasa putih, ya, maka itu juga dibolehkan. Bagaimana kalau kita sudah puasa ini, puasa itu lagi, puasa 3 hari dalam sebulan, lalu puasa Senin Kamis lagi? Bukankah kalau kita sudah puasa Senin dan Kamis, berarti berapa kali? Sudah 4 kali, sudah 8 kali kita puasa. Nah, sedangkan puasa 3 hari sebulan cuma dibutuhkan 3 hari saja, ya. Apakah sudah tidak masuk, tidak include di dalam puasa Senin dan Kamis kita dengan niatkan puasa 3 hari sebulan? Kalau kita pelajari hadis-hadis tentang puasanya Nabi SAW, maka bisa kita fahami beliau menggabungkannya. Beliau juga puasa 3 hari sebulan dan juga beliau puasa Senin Kamis, maka tidak tergantikan. Artinya silahkan kalau kita mau puasa 3 hari sebulan saja, atau silahkan kalau kita mau puasa Senin dan Kamis saja. Tapi bukan berarti kalau kita sudah puasa Senin Kamis lalu tidak perlu puasa 3 hari sebulan. Kalau ada yang mau menggabungkan keduanya, maka itu dicontohkan oleh Nabi SAW. Lalu dalam hadis ini tidak disebutkan kenapa beliau puasa Senin dan Kamis. Nah, ini akan diterangkan pada hadis yang berikutnya. Fadhal. الحديث الخامس وثلاثمائة قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم عن محمد بن رفاعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. Ya. Hadis yang berikutnya datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tu'radul a'mal",
diperhadapkan amalan-amalan soleh. Diperhadapkan maksudnya dilapor kepada Allah. Dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaumal Isnini, hari Senin, wal Khamis, dan hari Kamis. Kata Nabi SAW, fa uhibbu, maka saya suka, an yu'rada amali, diperhadapkan amalanku, dilaporkan amalanku, wa anna shaim, dan saya dalam keadaan berpuasa. Hadis ini sebenarnya ada kelemahannya. Kalau kita dengarkan tadi, dalam sanadnya ada perawi yang namanya Muhammad bin Rifa'ah. Beliau ini dikatakan oleh Ibnu Hajar makbul. Dan dalam istilah Ibnu Hajar, seseorang kalau dikatakan makbul bisa diterima kalau dia memiliki mutaba'ah. Ya, jadi kalau kata-kata makbul menurut Ibnu Hajar itu bukan diterima begitu saja. Ai makbulun haitsu yutaba. Dia diterima kalau ada mutaba'ahnya. Ada yang juga meriwayatkan selain dia. Dan alhamdulillah ulama menjelaskan bahwa hadis ini juga diriwayatkan dari jalur-jalur yang lain selain dari Muhammad bin Rifa'ah, dan juga selain dari sahabat Abu Hurairah, ada juga syahidnya dari hadis Usamah bin Zaid. Maka hadis ini insyaallah bisa diterima, bisa dijadikan sebagai hujjah. Hadis ini, jamaah sekalian, menjelaskan kepada kita dan memberikan kepada kita beberapa info penting terkait dengan puasa Senin dan Kamis. Pertama, dalam hadis ini dijelaskan waktu dilaporkannya amal-amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembahasan kita yang lalu, ketika berbicara tentang puasa Sya'ban, kenapa beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Karena puasa Sya'ban atau bulan Sya'ban juga bulan diangkatnya dan dilaporkannya amalan-amalan kepada Allah. Tu'radu fihi al-a'mal ila rabbil alamin, atau turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Diangkat amal-amal soleh oleh malaikat, dilaporkan kepada Allah di langit. Lalu beliau suka berpuasa kalau amalannya dilaporkan. Artinya pada saat dilaporkan amalan-amalannya, ditanya keadaannya. Kan begitu ya. Dalam hadis tentang keutamaan majlis ilmu, ketika malaikat melaporkan bahwa mereka sudah menghadiri majlis ilmu, Allah Subhanahu wa taala juga tanya keadaan-keadaan para hadirin. Apa yang mereka minta, apa yang mereka harapkan, apa yang mereka berlindung darinya, dan ya, Allah bertanya tentang itu. Dan di antara laporan yang diharapkan oleh Nabi SAW ketika amalannya dilaporkan kepada Allah, malaikat juga mengatakan bahwa hambamu Muhammad, ketika saya melaporkan amalan-amalan ini kepadamu, dia dalam keadaan berpuasa. Ya, ini menunjukkan keutamaan berpuasa dan juga menunjukkan bahwa ada waktu di mana amalan kita dilaporkan kepada Allah. Dan ini adalah kehendak Allah, pengaturan dari Allah untuk memberikan pelajaran kepada kita pentingnya yang namanya pengaturan. Padahal Allah tidak butuh laporan. Allah lah yang maha mengetahui segala sesuatu. Dia mengetahui sesuatu sebelum kita lakukan, dan pada saat kita lakukan, dan setelah kita lakukan. Seandainya ya tidak ada yang namanya malaikat dan tidak ada yang namanya laporan, maka Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui. Tapi begitulah Allah mengatur hamba-hambanya, dan Allah menetapkan sunnah-sunnahnya dan aturan-aturan di muka bumi dan di langit ini untuk menunjukkan keteraturan dan disunnahkannya keteraturan. Dan untuk hitungan setahun, bulan, untuk hitungan bulan, maka bulan dilaporkannya amalan-amalan adalah bulan Sya'ban. Ya, di antara 12 bulan ada, waktu dilaporkannya amalan-amalan adalah bulan Sya'ban.
Untuk hitungan pekan, maka Senin dan Kamis waktu dilaporkannya amalan-amalan. Untuk hitungan hari, maka Asar dan Subuh waktu dilaporkannya amalan-amalan. Ya. Ini waktu-waktu yang dilaporkan amal-amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita perhatikan di waktu-waktu tersebut disunnahkan beberapa amal-amal soleh, ya, ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk Senin Kamis puasa, untuk Sya'ban juga puasa, untuk waktu Asar dan Subuh disunnahkan bagi kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini di antara hikmah berpuasa Senin dan Kamis. Untuk puasa Senin secara khusus, dalam hadis Muslim disebutkan tambahan hikmahnya, ya, untuk puasa Senin secara khusus. Nabi SAW mengatakan dzaka yaum wulidtu atau yauma wulidtu. Hari Senin itu adalah hari aku dilahirkan, ya. Kata Nabi SAW tentang hikmah puasa Senin, tambahan dari puasa Kamis. Kalau Senin dan Kamis yang sama antara Senin dan Kamis adalah sama-sama hari dilaporkannya amal-amal soleh kepada Allah. Untuk Senin secara khusus ada tambahan hikmahnya. Beliau berpuasa Senin karena itu adalah hari beliau dilahirkan. Ya, hari beliau dilahirkan. Maka beliau berpuasa sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagaimana kata ulama kita, ini tidak menjadi dalil untuk memperingati hari kelahiran Nabi dengan cara-cara tertentu. Seandainya dalil ini bisa dijadikan dalil tentang mensyukuri hari kelahiran Nabi dan mengkhususkannya dengan satu amalan, maka kita katakan silahkan puasa hari Senin. Dan yang disunnahkan adalah puasa Seninnya, bukan puasa tanggal kelahiran Nabi, ya, bukan puasa tanggal kelahiran Nabi. Maka kalau kita mau memperingati kelahiran beliau, peringati setiap pekannya. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah dengan berpuasa. Dan sebagian ulama mengatakan ketika Nabi SAW berpuasa, maka ini sebenarnya ada isyarat penting untuk tidak dirayakan hari kelahirannya dengan peringatan-peringatan. Dan tidak dijadikan hari kelahirannya sebagai hari Id. Karena hari Id itu identik dengan makan-makan, ya. Hari raya itu diidentikan dengan makan-makan. Makanya kalau Idul Fitri dan Idul Adha tidak boleh kita puasa karena dia adalah hari makan. Dan hari Jumat juga hari Id tiap pekannya, tidak boleh puasa khusus hari Jumat. Maka ketika Rasulullah justru berpuasa hari Senin, maka beliau mengatakan hari Senin ini hari berpuasa, bukan hari untuk merayakan dengan perayaan-perayaan dan dianggap sebagai hari Id. Berarti tidak ada sunnah memperingati kelahiran beliau dengan cara-cara membesarkannya sebagaimana layaknya memperingati hari raya. Dan ini di antara kekeliruan yang dilakukan oleh sebagian umat Islam dalam memahami bagaimana membesarkan, ya, hari kelahiran Nabi SAW. Jadi harinya bukan tanggalnya, ya, harinya bukan tanggalnya. Dan dengan cara yang beliau contohkan. Wallahu a'lam. Ya. الحديث السادس وثلاثمائة قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد ومعاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن منصور عن خيثمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasumu minasyahr, beliau berpuasa di satu bulan as-sabt pada hari Sabtu,
wal ahad pada hari Ahad, wal isnin pada hari Senin. Wa minasyahril akhar di bulan yang lainnya beliau berpuasa as-sulasa hari Selasa, wal arbi'a hari Rabu, wal khamis hari Kamis. Ya. Hadis ini jemaah sekalian sebenarnya ada kelemahannya, bahwa dikatakan di sini Sufyan an Mansur, ya, Muawiyah bin Hisham qala haddatsana Sufyan an Mansur. Dan dalam periwayatan yang lain diriwayatkan bahwa tidak diriwayatkan secara marfu', ya, tidak diriwayatkan secara marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ala kulli hal, ya, kalau kita mengambil faedah dari hadis ini, apa maksudnya? Beliau kadang puasa di satu bulan, puasa di hari Sabtu, Ahad, dan Senin. Lalu kadang di bulan lain puasa Selasa, Rabu, dan Kamis. Kata ulama kita, inilah puasa 3 hari dalam sebulan. Puasa 3 hari dalam sebulan. Kan apa cara beliau? Cara beliau variasikan. Dalam bulan ini beliau berpuasa di hari ini, tanpa memperhatikan hari-hari tertentu. Yang jelas beliau berpuasa 3 hari dan berturut-turut, ya. Dan pendapat yang lain mengatakan bahwa ini beliau lakukan berganti-gantian hari karena beliau mau puasa putih 13, 14, 15. Jadi mungkin untuk bulan ini 13, 14, 15 itu bertepatan dengan Sabtu, Ahad, dan Senin. Lalu bulan yang lain 13, 14, 15 itu puasa putih bertepatan dengan Selasa, Rabu, dan Kamis. Maka berubah-ubah hari puasa beliau, ya. Maka itu diantara penjelasan kenapa beliau berpuasa 3 hari dengan hari-hari yang berubah. Beliau tidak terikat dengan harinya, tapi beliau menyesuaikan dengan tanggal 13, 14, 15. Atau kemungkinan lain sebagaimana kita sebutkan, beliau memilih hari apa yang mudah bagi beliau tanpa terikat dengan tanggal 13, 14, 15 juga. Dan kalau kita fahami dari hadis ini, berarti sunnahnya puasa 3 hari sebulan itu digabungkan secara berturut-turut, ya. Jadi secara berturut-turut. Walaupun seperti yang kita sebutkan lalu, ada sebagian ulama kita memahami puasa 3 hari sebulan itu disunnahkan bisa tanggal 1-nya, tanggal 11, tanggal 21. Ya, ada yang memahami seperti itu. Tapi kalau kita lihat contoh ini, maka sebaiknya orang yang mau puasa 3 hari sebulan itu melaksanakan secara berturut-turut. Dan atas pendapat banyak ulama kita, seperti yang kita katakan, puasa putih 13, 14, 15, walaupun tidak harus. Tapi seandainya kita mau puasa putih 13, 14, 15, namun di hari tertentu, tanggal 13-nya kah belum bisa kita puasa? Atau kita telah puasa 13, 14, datang tanggal 15-nya, ada tiba-tiba hajat kita yang sulit kita puasa di situ, atau kita sakit, maka tidak ada masalah, kita cari hari yang lain walaupun tidak berturut-turut. Namun selama tidak ada halangan, sebaiknya kita lakukan secara berturut-turut. Wallahu a'lam. Ya. الحديث 700 قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا أبو مصعب المديني عن مالك بن أنس عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان. Ya. Dan sedikit tambahan lagi untuk hadis tadi, hadis Aisyah tadi, bahwa ini juga dalil bahwa hadis yang melarang puasa sunnah hari Sabtu itu hadis yang lemah, ya, atau bertentangan dengan hadis yang lebih kuat, ya, karena ada hadis Sama bintu hadis Sama radhiyallahu taala anha, yang Sama
bintu Al-Busr radhiyallahu taala anha meriwayatkan larangan puasa hari Sabtu kecuali puasa wajib. Dan kapan tidak kita dapatkan makanan di hari Sabtu, maka kita usahakan makan apa saja walaupun akar kayu. Demi kita tidak puasa di hari Sabtu, puasa sunnah. Hadis itu diperdebatkan oleh ulama kita. Syekh Al-Albani rahimahullah sampai menulis buku khusus memperjuangkan kesahihan hadis itu, ya, dan menegaskan dilarangnya puasa sunnah sama sekali di hari Sabtu. Biar hari Arafah jangan puasa kalau bertepatan dengan hari Sabtu. Biar hari Asyura jangan puasa ya kalau bertepatan dengan hari Sabtu. Hari Sabtu cuma bisa puasa wajib, puasa sunnah tidak boleh, ya. Ini hadis yang satu ini diperdebatkan kesahihannya dan bertentangan dengan banyak hadis-hadis yang lain. Salah satunya hadis kita tadi, di mana dikatakan Nabi SAW puasa hari Sabtu sunnah, hari Ahad dan hari Senin. Kalau ada yang mengatakan kalau dia berturut-turut tidak ada masalah, ya ini salah satu pendapat ulama kita. Tapi kalau Syekh Al-Albani rahimahullah memang mengambil zahir teks dari hadis itu yang melarang puasa hari Sabtu kecuali puasa wajib. Maka beliau bilang biar puasa sebelumnya atau puasa sudahnya memang terlarang, ya. Ini telah dibantah oleh banyak ulama kita, dan di antara dalil yang menunjukkan bolehnya puasa sunnah hari Sabtu adalah hadis kita tadi. Adapun hadis yang baru dibacakan, hadis ke-307, hadis Aisyah radhiyallahu anha, ini sudah dibahas yang lalu bahwa kebanyakan puasa sunnah Rasulullah SAW itu beliau kerjakan di bulan Sya'ban. Ya, ini sudah kita bahas hadis-hadisnya pada perjumpaan yang lalu. Fadhal. الحديث الثامن وثلاثمائة قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشكي قال سمعت معاذة قالت قلت لعائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر قالت نعم قلت من أيه كان يصوم قالت كان لا يبالي من أيه صام قال أبو عيسى يزيد الرشك ويزيد الضبع البصري وهو ثقة روى عنه شعبة وعبد الوارث ابن سعيد وحماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم وغير واحد من الأئمة وهو يزيد القاسم ويقال القسام والرشك بلغة أهل البصرة هو القسام. Ya. Kemudian hadis yang ke-308, Mu'adzah, salah seorang tabi'iyah, bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu 3 ayyam, puasa 3 hari, min kulli syahr, dalam setiap bulannya. Qalat na'am, beliau mengatakan iya. Lalu dilanjutkan pertanyaannya. Qalat na'am, qultu min ayyi kana yasum, di hari apa atau di tanggal berapa beliau berpuasa 3 hari sebulan. Qalat, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana la yubali min ayyih sham. Beliau tidak terlalu pedulikan, tidak terlalu persoalkan di hari-hari apa atau di tanggal-tanggal berapa beliau berpuasa. Lalu Imam Tirmidzi menjelaskan beberapa keadaan rawi dan kunyahnya dan namanya dan laqabnya yang ada dan nasabnya yang ada dalam sanad ini, ya. Dan ini kadang dilakukan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya ini, dan juga ini banyak beliau lakukan dalam kitabnya Jami' At-Tirmidzi. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini? Hadis ini kembali menegaskan bahwa di antara puasa yang dirutinkan oleh Nabi SAW adalah puasa 3 hari sebulan. Dan ini ditanya langsung oleh Mu'adzah kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah Rasulullah SAW puasa 3 hari sebulan? Dan ini puasa yang beliau wasiatkan kepada Abu Hurairah, Abu Dar, dan Abu Darda. Ternyata jawabannya iya. Lalu ditanya lagi, tanggal berapa atau hari apa? Jawabannya beliau la yubali, tidak perhatikan.
Ya, ini kembali menegaskan apa yang kita sebutkan tadi, bahwa siapa yang mau puasa 3 hari sebulan, maka tidak harus memperhatikan hari-hari apanya. Dan tidak harus tanggal 13, 14, 15-nya. Bisa di tanggal berapa saja dan di hari apa saja yang memungkinkan untuk kita lakukan, dan sebaiknya dilakukan secara berturut-turut. Wallahu a'lam. Ya. الحديث 19 قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه. Ya. Hadis yang berikutnya, hadis Aisyah radhiyallahu anha, kembali dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, karena Asyura adalah hari Asyura, tanggal 10 Muharram, yauman adalah satu hari, tasumuhu Quraisyun, orang Quraisy juga berpuasa di hari Asyura. Fil jahiliyah, di masa jahiliyah sebelum datangnya Islam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa bersama dengan orang Quraisy lainnya. Falamma qadimal Madinata, ketika beliau sudah berpindah datang ke kota Madinah, somahu, beliau berpuasa hari Asyura. Wa amara bisiyamihi, dan beliau memerintahkan kepada para sahabatnya juga untuk berpuasa hari Asyura. Falamma fturida Ramadhanu, ketika bulan Ramadan sudah wajib, sudah diwajibkan, kana Ramadhanu huwal faridah, maka bulan Ramadan menjadi puasa yang wajib. Wa turika Asyura, dan ditinggalkanlah puasa Asyura. Faman sya'ah, apakah tidak boleh lagi puasa Asyura? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka siapa yang mau somahu, berpuasa, silahkan. Waman sya'ah, dan siapa yang mau tarakahu, tinggalkan, silahkan. Ada beberapa hal yang perlu dijelaskan tentang hadis ini. Pertama, puasanya orang Quraisy di masa jahiliyah melaksanakan puasa Asyura, ya. Kata ulama kita, kenapa mereka di masa jahiliyah puasa Asyura? Jawabannya bahwa ini mungkin di antara sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang masih melekat pada mereka. Ya, tentu saja ini dahulu di Mekah, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam di sanalah menerangkan tentang tauhid dan agama ini. Hingga datang Amr bin Luhai yang merubah millah Ibrahim alaihissalam. Namun bagaimanapun upaya dari orang-orang yang ingin merubah agama Nabi Ibrahim, ada saja tersisa dari beberapa ajaran-ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang mereka warisi. Karena itu termasuk mengagungkan Ka'bah, melaksanakan haji, dan bertawaf. Walaupun ada beberapa tata cara yang mereka ubah yang bertentangan dengan syariat Islam, ya, seperti tawaf telanjang, ya, dan tawaf-tawaf yang bersiul-siul dan tepuk tangan umpamanya. Karena itu puasa Asyura-nya di sini boleh jadi karena sisa dari apa yang memang pernah dikenal, ya, di masa itu. Dan Nabi juga berpuasa. Lalu setelah pindah ke kota Madinah, maka Nabi SAW juga berpuasa. Bahkan beliau menyuruh sahabatnya untuk berpuasa. Kata-kata amara di sini artinya mewajibkan puasa Asyura. Lalu setelah Ramadan diwajibkan, maka Ramadan yang wajib dan Asyura menjadi sunnah. Kapan ini? Ini terjadi di tahun kedua Hijriah. Asyura wajib satu kali saja dalam sejarah, dan Asyura tanggal berapa? 10 Muharram.
pada tahun kedua tanggal 10 Muharram diwajibkan puasa Asyura. Datang bulan suci Ramadan diwajibkan lagi puasa bulan Ramadan. Dan setelah itu puasa Asyura tidak lagi diwajibkan, berubah menjadi puasa sunnah yang pahalanya sangat besar. Pahala menghapuskan dosa setahun, ya. Jadi kewajiban puasa Asyura, dan waktu itu ketika diwajibkan, ya para sahabat betul-betul memperhatikannya, sampai-sampai kata Rubai bintu Muawidh radhiyallahu anha, anak-anak kecil pun diajari untuk puasa, ya. Tapi itu cuma terjadi sekali saja, ya, 1 tahun itu, dan setelah datangnya kewajiban puasa Ramadan, berubahlah hukum puasa Asyura menjadi puasa sunnah. Ya. الحديث 10 و300 قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال سألت عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الأيام شيئا قالت كان عمله ديمة وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق. Ya, kemudian hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, kata Alqamah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhussu minal ayyami syai'a, beliau mengkhususkan hari-harinya dengan satu ibadah? Kata beliau, kana amaluhu dimatan, di antara kekhususan amalan Rasulullah, amalan beliau itu dimah, continue, rutin. Wa ayyukum, dan siapa di antara kalian yutiqu, mampu, sanggup, kuat, makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiqu, yang mampu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada 2 hal yang penting. Pertama adalah beliau dalam ibadah beliau continue. Yang kedua, inilah yang sulit kita bisa ikuti. Walaupun inilah yang sunnah, ya. Artinya untuk sekali-kali mencontohi beliau, mungkin banyak di antara umatnya sanggup melaksanakannya. Tapi siapa yang bisa rutin, konsisten, istiqamah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau, inilah yang berat. Makanya Aisyah sendiri mengatakan, ayyukum yutiqu ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiq. Ya. Masih berapa hadis? Berapa hadis lagi? 3. Masih banyak? 3. Berapa? 3. 3. Iya, kita baca saja, bisa. Insyaallah. Ini terakhir ya. Berapa? 1 bulan ke depan kita libur ya, bulan Ramadan. الحديث 11 و300 قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة فقال من هذه؟ قلت فلانة لا تنام الليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم من الأعمال ما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. Kembali dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemuiku, kata Aisyah. Wa indi imra'atun, dan bersama dengan saya ada seorang wanita dari kalangan sahabat. Faqala man hadhihi, siapa ini? Qultu, saya menjawab fulanah. Dia seorang wanita, disebut namanya tapi tidak ya diriwayatkan. La tanamul lail, wanita ini tidak mau tidur malam. Artinya ibadah terus. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alaikum minal a'mal ma tutiqun. Kerjakanlah amal-amal soleh yang kalian sanggupi untuk mengamalkannya. Maksudnya kalian sanggupi dan kalian bisa konsisten dalam mengamalkannya. Ini nasihat kepada wanita ini yang tidak mau tidur sama sekali karena terus sholat lail.
Kata Nabi SAW, fawallahi demi Allah, la yamallullahu hatta tamallu. Karena Allah tidak akan bosan kepada kalian sampai kalian bosan. Ya. Artinya kalian yang akan menyerah sendiri nantinya. Dan makna la yamallullahu hatta tamallu, Allah tidak bosan kepada kalian sampai walaupun kalian bosan, Allah juga tidak akan bosan. Ya. Jadi sebenarnya Allah senantiasa menunggu hambanya. Tapi kalau kita mau paksakan, maka kita sendiri akan jenuh, kita akan futur, dan kita akan menyerah dan tidak bisa melanjutkan amal-amal kita. Maka dinasihatkan kepada wanita ini, kana ahabbu dzalika ila Rasulillah SAW. Yang seperti inilah yang paling dicintai oleh Rasulullah, alladzi yadumu alaihi sahibuhu, yang dikerjakan secara rutin oleh pelakunya. Jadi yang rutin ini mungkin bisa dilakukan kalau dia sederhana. Pelata untuk bisa rutin mengerjakannya. Ya. الحديث الثاني عشر وثلاثمائة قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح قال سألت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالتا ما ديم عليه ولا. Ya, dua istri Nabi, Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Salamah radhiyallahu anha, tentang ayul amal, apa amalan yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keduanya menjawab, sepakat untuk menjawab madi ma'alaihi, apa yang dilakukan secara kontinu, wa in qalla, walaupun sedikit. Ya. Terakhir. الحديث الثالث عشر وثلاثمائة قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى رحمة واسعة حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس أنه سمع عاصم بن حميد قال سمعت عوف بن مالك رضي الله عنه يقول كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاستاكى ثم توضأ ثم قام يصلي فقمت معه فبدأ فاستفتح بسورة البقرة فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه ويقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم سجد بقدر ركوعه ويقول في سجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم قرأ آل عمران ثم سورة يفعل مثل ذلك في كل ركعة. Ya. Terakhir jamaah sekalian, ini ternyata di beberapa hadis terakhir ini pembahasan ibadah beliau secara umum, ya. Hadis yang terakhir datang dari sahabat yang mulia Auf bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kuntu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lailah. Satu malam saya bersama dengan Rasulullah SAW. Artinya mabit, ya, beliau mabit bersama dengan Rasulullah SAW. Fastak, ya, di antara sunnah beliau bangun, beliau bersiwak. Summa tawadda, kemudian beliau pergi berwudu. Summa qam, kemudian mulailah beliau salat. Yusalli, fakumtu ma'ahu, maka saya berdiri bersamanya. Salat jamaah, ya. Nah, ini bisa, ya, sholat jamaah sekali-sekali, sholat lail. Dan ini pengalaman bukan cuma pada Abdullah bin Abbas. Ini kali ini diceritakan oleh Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Lalu beliau menceritakan bacaan Nabi SAW. Beliau memulai setelah Al-Fatihah, beliau baca surat Al-Baqarah. Ini mirip-mirip dengan kisah Hudzaifah, ya, walaupun ada perbedaannya. Jadi berarti dilakukan tidak satu kali, ya. Rasulullah membaca pada malam itu salat dalam satu rakaat surat Al-Baqarah. Bukan sekedar membaca surat Al-Baqarah dipercepat, ya, baca lancar, ya, supaya tidak terlalu lama terasa. Tapi beliau setiap ada ayat tentang rahmat, beliau berhenti meminta kepada Allah rahmat tersebut. Dan ketika ada ayat tentang azab, beliau berhenti sejenak, berlindung kepada Allah dari azab tersebut. Selesai Al-Baqarah 286 ayat, kemudian beliau ruku. Dan ruku hampir sama panjangnya dengan berdiri beliau, ya. Rukunya
bisa yang tidak persis, tapi biqadari qiyami, hampir sama dengan qiyamnya beliau. Wa yaqulu fi ruku'i, dan ini ada bacaan dua ruku' yang lain ya selain yang biasa kita baca, subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azamah ya. Maha suci Allah dengan keperkasaannya dan kerajaannya dan kesombongannya dan keagungannya. Allah maha sombong ya, dan satu-satunya yang berhak untuk sombong adalah Allah, dan haram bagi seorang hamba sombong sedikit apapun ya. Maka tidak mengapa kita mengatakan Allah yang maha sombong, karena kesombongannya adalah kesombongan yang pantas dan sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Ini doa ya, dibaca pada waktu ruku dan juga dibaca pada waktu sujud. Kemudian beliau sujud sekadar rukuknya, jadi panjang sujudnya juga mirip dengan panjang rukuknya. Subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azamah. Kemudian setelah itu bangkit, beliau baca surat Ali Imran. Kemudian surat-surat yang berikutnya kurang lebih seperti itu ya. Ini diantara ya ibadah beliau, dan beliau menasihati kita untuk rutin walaupun sedikit ya. Dan beliau ketika melakukan ibadah beliau kerjakan secara rutin, dan beliau mampu untuk itu, entah yang kelihatannya ringan maupun ibadah-ibadah yang berat ya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan kita juga bisa melakukan sedikit ya, dekat dengan apa yang dilakukan Rasulullah. Mungkin tidak sampai persis, namun mudah-mudahan mujahadah kita jauh lebih besar daripada apa-apa yang biasa kita lakukan. Khusus di bulan Ramadan, tidak mengapa kalau perbedaan model ibadah kita agak jauh melonjak daripada biasanya ya. Walaupun yang afdolnya sedikit tapi rutin, khusus bulan Ramadan, dia bulan ibadah, maka tidak mengapa ibadah-ibadah kita perbanyak walaupun khusus di bulan Ramadan, dan kita tingkatkan juga kualitasnya. Barakallahu fikum. Dengan ini alhamdulillah selesai ya bab tentang puasa, dan kita bisa mengamalkan sebagian ya atau seluruh dari apa yang kita telah dengarkan. Hadza sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam. Dengan ini juga kita liburkan ya taklim kita insyaallah taala sampai waktu yang belum ditentukan. Ya, insyaallah nanti ditunggu informasi berikutnya. Intinya selama bulan Ramadan taklim kita liburkan ya, dan mari kita manfaatkan dengan ibadah-ibadah yang disunnahkan di bulan Ramadan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info Tabligh Akbar Sambut Ramadan 1444 Hijriah bersama Dr. Kiai Haji Muhammad Zaitun Rasmin LCMA. Jangan lupa bahwa sesungguhnya dalam membentuk iman yang kuat, jalurnya tetap ilmu. Menambah iman juga melalui ilmu yang paling kuat, yakni ilmu agama itu sendiri. Kalau kita dalami baik-baik, kita pelajari dengan sesungguhnya, dengan mendalam, maka dia akan menguatkan iman kita. Ustadz Dr. Muhammad Yusron Ansor LCMA. Sangat disayangkan sebagian kadang orang menghukumi syariat dengan apa yang difahaminya, dengan keterbatasan akalnya, dengan keterbatasan kecerdasannya, lalu mau mengakal-akali, atau dengan hawa nafsunya, perasaannya. Dia menganggap syariat itu adalah perasaan saya. Padahal kalau mau dihukum dengan perasaan Anda tidak sama dengan perasaan orang lain. Bahwa syariat ini tidak dikembalikan kepada perasaan, tidak juga kepada daya nalar seseorang, tapi apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Dengan tema Berkah Ramadan untuk Indonesia Sejahtera, hari Ahad 19 Maret 2023 pukul 8 waktu Indonesia Tengah di Masjid Anas bin Malik, Kampus Tiba, Makassar. Link pendaftaran di sini. Live di Wahda TV. Marhaban ya Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan penuh kebaikan, yang sangat diharapkan dan dinantikan oleh setiap mukmin. Mari kita sambut Ramadan 1444 Hijriah
dengan penuh semangat, dengan penuh persiapan, dan dengan ilmu yang cukup. Sebab ibadah yang tidak dikerjakan setiap hari perlu disegarkan lagi ilmu kita. Untuk itu, saya mengajak kita semua menghadiri tablik akbar menyambut Ramadan pada hari Ahad tanggal 27 Sya'ban 1444 Hijriah, tepatan dengan 19 Maret 2023 jam 8 pagi. Sampai jumpa di tablik akbar. Semoga Allah SWT memudahkan bagi kita semua dan memudahkan kita sampai dan menggapai berkah. Allahumma balighna Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر والإحسان يا